Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dimulai dari Allah memilih kita lahir di muka bumi ini dari sekian banyak sperma yang tertuangkan di rahim ibu kita. Allah memilih kita agar kita mengemban amanah untuk berbakti, mengabdi kepadanya. Dan kita sudah tahu sama-sama bahwasanya tujuan kita diciptakan di muka bumi ini dengan semua fasilitasnya, udara, air, pergantian siang malam, segala macam hal, makanan, minuman, dan fasilitas-fasilitas yang lainnya. Semua itu hanya murni untuk beribadah kepada Allah. Allah kekalkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali benar-benar untuk beribadah atau mengabdi kepadaku. Dan nikmat itu makin sempurna dengan Allah memberikan kita agama Islam. Kita jadi punya panduan hidup. Mana makanan, mana minuman, mana pakaian, mana transportasi, pergaulan dan pendapatan yang boleh kita nikmati dan tidak boleh kita nikmati, yang biasa dikenal dengan halal haramnya Allah. Dengan agama Islam ini kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta, siapa pencipta kita, kenapa kita ada di muka bumi ini, dan apa akhir semua perjalanan dari hidup kita bagi orang-orang beriman dan patuh surga, dan bagi para pembangkang neraka. Dan semua sudah dirincikan secara detail di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin hari ini juga kita Bapak Ibu sekalian sama-sama duduk untuk mendalami lagi ilmu agama Islam ini dengan tujuan untuk memperkuat dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan alhamdulillah atas nikmat tersebut, maka ikhlaskan niat supaya semua bisa diterima dengan baik ilmunya dan juga bisa mudah untuk diamalkan serta menjadi tambahan timbangan amal soleh kita pada hari kiamat. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan harapannya agar kita mendapatkan balasan sesuai yang telah dijanjikan, yaitu dengan mengucapkan 1 kali salam hormat kita akan mendapatkan 10 salam dari Allah. Dan salam Allah ini berarti pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan dan solusi dari semua permasalahan hidup. Baik, seperti biasa, bila Allah SWT mudahkan, kita akan melanjutkan pada buku kita 40 nasihat memperbaiki rumah tangga yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Tentu tidak asing buat kita bahwasanya seorang laki-laki misal menikah di umur 30 tahun atau 35 tahun atau lebih dari itu, seorang wanita misalnya menikah di umur 20, 25 atau lebih dari itu, semua ini masing-masing sudah terbiasa dengan pola-pola tertentu. Pola makan, pola fikir, pola tidur. Dan pada saat bersatu dalam rumah tangga, pasti akan ada gesekan-gesekan. Mau nggak mau gitu ya. Oleh karena itu, kita butuh kiat-kiat untuk mempertahankan rumah tangga dan memperbaikinya. Nah, yang paling dasar sekali adalah bagaimana kita niatkan dulu pernikahan kita itu sebagai ibadah. Supaya betul-betul kita mengejar pahalanya. Kita bisa bayangkan kalau misalnya saya sebagai suami dan istri saya misalnya masing-masing meniatkan ibadah. Maka di benak saya adalah bagaimana saya mengejar pahala yang maksimal dari istri saya. Apa yang akan saya lakukan? Saya akan coba memenuhi kebutuhannya, saya akan melindungi, saya akan bahagiakan, saya juga akan memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Semua itu akan terjadi kalau orang niatnya ibadah. Begitu juga istri saya pasti otomatis kalau dia niat ibadah, dia akan memenuhi bagaimana bisa membahagiakan saya, memenuhi kebutuhan saya, dan segala macam hal. Semua itu akan terjadi persaingan positif. Bagaimana suami istri ini saling mengejar pahala dan surga dari pasangannya. Itu hanya bisa terjadi kalau diniatkan ibadah. Jadi siapapun yang dari awal menikah hanya sekedar suka, hanya sekedar faktor umur, hanya sekedar karena nggak enak sama lingkungan, atau ekonomi, atau politik, atau apa saja, harusnya diubah niatnya. Karena memang Nabi SAW mengatakan an-nikah sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, perintahku. Artinya perintah Allah juga, gitu kan? Maka siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Kapan kita niat ibadah maka berbeda. Ini sering kami kasih contoh di pengajian-pengajian kami.
Kalau orang pergi haji misalnya, si A sama si B, dua-duanya pergi haji. Kita tahu biaya haji itu besar, jaraknya jauh. Kita harus meninggalkan aktivitas kita sehari-hari. Belum lagi di sana mungkin menghadapi cuaca yang panas dan beberapa hari kita tinggal di kemah gitu ya. Untuk jumroh misalnya dan segala macam hal suka dukanya haji. Kalau orang niat ibadah, maka semua itu tidak akan mengganggu dia. Terbukti kalau dia pulang ditanya mau haji lagi, pasti jawabannya iya. Tidak mengganggu bagi dia. Karena dia menikmati dukanya pun, capeknya, letihnya, pengorbanan itu dia tahu ada pahalanya. Dan kalau si B misalnya, dia haji tapi dia niat bukan ibadah. Dia hanya yang penting, ya udah teman-temannya tahu dia pergi haji lah. Atau dia mengejar status haji atau hajjahnya. Maka orang seperti ini kalau pulang haji ditanya mau haji lagi, jawabannya pasti sudah deh cukup sekali aja. Nah, ini perbedaannya. Ini kita tarik dalam masalah rumah tangga tadi. Jadi kalau orang hanya sekedar suka, satu waktu bisa berubah rasa sukanya. Kalau orang misalnya suka hanya karena fisik, dengan berjalannya faktor umur misalnya, atau ada Allah uji dengan penyakit, maka akan berubah semuanya. Faktor ekonomi, ekonominya berkurang, maka bisa saja berubah juga hubungannya dan segala macam hal. Tapi kalau karena ibadah, kita temukan ada suami atau istri sangat tetap setia dengan pasangannya walaupun sakit, walaupun ada terjadi perubahan fisik atau turun ekonominya, karena niatnya ibadah. Nah ini dulu yang kita fahami baik-baik. Kemudian yang kedua, yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita siap untuk mengupgrade diri kita kepada kualitas pasangan yang lebih baik. Sebagai contoh misalnya, Bapak Ibu misal suaminya, ibu-ibu suaminya dari sisi kebersihan, salah satu substansial kehidupan, misal sisi kebersihan dia dari angka 1 sampai 10 dia di 8. Sementara ibu di 6. Ibu nggak boleh egois mengatakan sudahlah saya begini, terserah terima atau nggak terima, kalau nggak cocok cerai saja. Itu kebodohan namanya. Harusnya kita nggak boleh egois dalam masalah seperti ini. Siapa yang lebih baik kualitasnya, yang kurang harus siap upgrade. Kita balik sama kasusnya, misalnya sang istri yang level 8, suaminya level 6. Harusnya suaminya bisa menerima bagaimana dia mengupgrade diri ke pasangannya, level pasangannya, sehingga mereka akan bersama-sama nanti sejalan, ya, sepadan dari sisi kebersihan. Begitu semuanya. Misalnya pemahaman tentang agama, misalnya tentang masalah keramah tamahan, misalnya dalam masalah pergaulan biologis, kita nggak boleh egois. Banyak rumah tangga rusak karena egonya. Nggak, saya nggak mau, saya mau begini aja. Terserah mau terima atau tidak. Ribut hanya karena masalah-masalah teknis. Padahal sebenarnya ini keliru, ya. Rumah tangga yang akan langgeng itu kalau dia selalu siap mengupgrade dirinya. Selain poin pertama tadi, dia niatkan ibadah. Jadi kita bisa tarik dalam semua substansial kehidupan kita, ya, kebersihan, ya, keramah tamahan, ya, pergaulan biologis, ya, pelayanan, ya, pengorbanan. Siapapun di antara kita suami istri yang pasangannya lebih baik, dia berusaha mengupgrade dirinya. Dan harus bisa berubah, nggak boleh tidak. Kalau orang biasanya habis mandi main taruh sembarangan handuk di ranjang, nggak mau tahu, ya, nanti pasangannya ingatkan lagi, ya sudah dianggap itu biasa aja. Ini keliru. Harusnya dia bisa mau gitu. Sampai pada hal-hal yang detail pun, masalah biologis misalnya, masalah wangi, penataan pakaian, tutur kata dan segala macam, semua ini harus betul-betul dengan baik. Itu yang kedua. Ini saya ringkaskan poin-poin mungkin dari 40 kiat yang kami buat khusus pelatihan untuk mempertahankan rumah tangga. Saya ringkaskan di poin-poin ini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah niatkan ibadah, maka sudah aman karena kita akan dapat pahala. Dan perlu digarisbawahi, kalau orang puasa, maka mulai azan subuh sampai azan maghrib kita berada di bahtera pahala puasa. Ya, misalnya Bapak Ibu duduk, ngobrol, jalan, tapi bulan Ramadan, mulai dari azan subuh sampai azan maghrib, tetap pahala puasanya jalan. Walaupun kita duduk, walaupun kita tidur, gitu ya, kita berada di bahtera pahala puasa. Ini besar sekali, belasan jam pahala jalan terus. Apalagi kalau Bapak Ibu tambah dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan sedekah, dengan buka puasain orang, maka lebih banyak lagi pahala puasanya. Nah, rumah tangga itu orang kalau menikah karena ibadah, dari mulai akad nikah sampai salah satunya meninggal, itu pahalanya jalan terus. Hanya status suami atau status istri, hanya status ayah ataupun ibu. Ya, tapi diniatkan ibadah dulu. Baru yang kedua tadi, bagaimana kita siap mengupgrade diri kita, gitu ya.
Mengupgrade diri kita kepada hal yang lebih baik yang kita lihat dari pasangan kita. Nggak boleh kita egois. Yang ketiga, kita harus tahu salah satu target pernikahan adalah luasnya hubungan. Luasnya hubungan. Bapak Ibu bukan hanya nikah dengan pasangannya, tetapi dia punya keluarga. Bahkan ada status keluarganya yang tidak bisa dihapus ya, dari pasangan kita, seperti orang tuanya misalnya. Jadi kalau ada orang cemburu buta, cemburu sama mertuanya, cemburu sama iparnya, ini betul-betul salah tempat. Gimana caranya kita menghapus status orang tua pasangan kita? Gimana caranya kita hapus status saudaranya? Akankah ada sebagian kadang-kadang perempuan mengatakan pada suaminya, pilih saya atau ibumu? Tentu saja dia akan pilih ibunya. Gak mungkin dia akan dahulukan wanita asing gitu ya. Ini kadang-kadang keliru. Siapapun wanita yang coba membuat suaminya durhaka pada ibunya, dipastikan Allah akan memberikan dia anak yang durhaka dengan dia. Itu akan balasan sama. Ya, ini banyak sekali riwayat yang menyebutkan tentang masalah balasan itu akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Ibu dan bapak ramah dengan seseorang hari ini, besok kita diramahi. Kita sakit menjenguk orang, besok kita akan dijenguk. Hari ini kita bantu orang, besok kita akan dibantu. Hari ini kita jahat sama orang, ghibah, fitnah, gunjing, itu pasti akan dibalas hal yang sama. Jadi akan datang balasan sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Ya, itu jelas sekali. Oleh karena itu kami biasa sebutkan, bahkan satu pertemuan daurah itu sekitar 3 hari, kami membahas tentang apa itu cemburu sebenarnya. Dan kapan dia boleh. Dia sebuah potensi dalam diri seseorang, tapi harus dikontrol Bapak Ibu sekalian. Harus dikontrol. Nggak boleh tidak. Dia boleh orang cemburu buta. Cemburu itu batasannya dalam agama hanya kalau terjadi pelanggaran agama saja. Nggak boleh yang lain. Misal contoh pasangan berzina, selingkuh, itu boleh Bapak Ibu cemburu. Tapi cemburunya karena dia melanggar agama. Itu benar. Tapi kalau cemburu sama mertua, ya cemburu sama ipar, ada orang cemburu sama anaknya sendiri. Ya. Ada di antara kerabat kami gitu, kalau suaminya datang, anak-anaknya pada ngumpul, oh kalau anak-anak diperhatikan, kalau saya tidak. Nah ini terus anaknya siapa? Gimana caranya sama anaknya pun cemburu? Dan orang kalau biarkan cemburu itu, potensi yang ada dalam diri kita tidak pada hal yang di batasan tadi pelanggaran agama saja, maka pasti akan buta dia, liar sekali. Sampai akhirnya pasangannya berdiri di tiang, satu tiang di mall misalnya, dia akan bilang, kamu pasti punya kenangan di tiang itu. Kenapa kamu berdiri di situ? Ada saja, ya. Akhirnya hidupnya nggak tenang, ya. Hidupnya nggak tenang, semuanya dicemburuin. Suaminya keluar dia nggak tenang di rumah, pasti dia buat ini dan itu. Atau suami pula keluar dari rumah, dia cemburu buta, akhirnya rumahnya pun dicurigain istrinya di rumah. Kemana-mana keluar harus dimata-matain. Ini semua efek daripada kecemburuan yang salah. Coba Bapak Ibu kalau mau hidup tenang, cemburu hanya pada pelanggaran agama. Ya, makanya pernah ada sahabat, dia pulang ke rumah, istrinya selingkuh sama laki-laki lain. Lalu dia nggak tahu harus buat apa. Dia langsung lapor ke Nabi. Waktu itu Nabi masih hidup. Ya Rasulullah, begini terjadi. Maka sebelum Nabi jawab, ada satu sahabat namanya Sa'ad. Sa'ad radhiyallahu anhu langsung mengatakan, ya Rasulullah, kalau terjadi pada keluarga saya, maksudnya istrinya berbuat selingkuh begitu, berzina sama laki-laki lain, saya akan bunuh, hukum mati. Karena orang kalau sudah menikah berzina itu dihukum rajam. Nah, maka Nabi SAW bilang, kalian lihat nggak cemburunya Sa'ad? Tuh lihat bagaimana dia cemburu karena agama Allah dilanggar. Kok sudah punya pasangan masih berzina? Maka aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Nabi bilang begitu. Kenapa Nabi cemburu? Maksudnya Nabi sudah ajarin, buatlah 1, 2, 3, 4, 5, sholat, puasa, zikir, bakti sama orang tua. Ujungnya masuk surga. Surga itu begini loh, dirincikan. Tapi iblis datang dan menggoda, buatlah ini, riba, mencuri, membunuh, menggibah misalnya, ujungnya neraka. Kok masih dipilih iblis? Maka Nabi SAW cemburu kalau kita buat dosa. Karena kita seakan-akan lebih memilih iblis daripada beliau. Lalu apa kata Nabi SAW? Dan Allah lebih cemburu lagi daripada aku dan Sa'ad. Nah kecemburuannya ada batasannya di situ. Jadi Bapak Ibu kalau mau tenang, kontrol masalah ini. Ya, ini penting sekali untuk digarisbawahi. Ini poin yang keberapa? Hah? Dicatat gak ini? Sayang banget kalau cuma angin lalu ini. Oke, ulangi dulu. Yang pertama apa? Yang catat deh. Ibadah. Yang kedua? Upgrade diri. Yang ketiga? Ya? Iya, kita harus paham kitab
paham dengan pernikahan berarti hubungan kita makin luas, yaitu dengan keluarganya pasangan, sehingga nggak boleh kita cemburu buta, ya. Tapi ipar saya Ustaz cerewet, ya itu resiko kita nikah sama saudaranya. Mertua saya suka ikut campur, ya itu resikonya. Ya, ada saja tantangan dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Mimpi orang kalau dalam kehidupan ini kemudian tidak ada gangguan, itu sama sekali itu nggak masuk akal. Siapa di antara kita yang tidak pernah diganggu oleh orang lain? Itu sudah Rasulullah aja diganggu oleh orang, gitu kan? Tapi itu pernak-pernik kehidupan. Disitulah kita dapat pahala sabar, ya. Itu kita dapat pahala sabar. Kita tinggal coba berusaha memecahkannya dengan cara berdoa kepada Allah agar diperbaiki keadaan. Kemudian kita juga coba menunjukkan sesuatu yang lebih baik, ya. Walaupun orang misalnya hasad atau apalagi, kita tetap baik dengan dia. Maka perbuatan baik itu akan menghilangkan perbuatan buruk. Pasti itu, secara otomatis. Manusia bisa menilainya gitu ya. Berapa banyak orang dapat hidayah justru karena kebaikan kita. Yang keempat, tidak boleh melibatkan orang ketiga dalam rumah tangga kecuali ahlinya saja. Jadi nggak boleh Bapak Ibu punya masalah apapun, cerita sama semua orang. Yang lucunya kadang-kadang dia bilang sama temannya, saya mau cerita ya masalah suami saya, tapi jangan cerita sama orang ya. Tapi semua orang begitu. Jadi akhirnya semua orang tahu masalah dia. Teman kantornya tahu, teman bisnisnya tahu, pegawainya tahu, pembantunya tahu, supir tahu. Ini apa yang dibilang jangan cerita sama orang? Kan gitu. Jadi nggak benar. Terus gimana Ustaz caranya? Bicara hanya sama ahlinya, itu pun konsultasi. Masalah agama hanya pada ustadz atau ustazah, ya. Masalah penyakit hanya kepada dokter. Dan itu konsultasi. Gimana konsultasi? Ustadz, suami saya ucapin kalimat talak dalam keadaan emosi jatuh nggak? Itu konsultasi. Jadi nggak usah bilang Ustadz saya mau cerita dulu. Saya sebenarnya sih sudah 7 tahun nikah, saya nggak ada apa-apa. Ceritalah panjang lebar, pernah ke Bali, pergi ke umroh, pergi segala macam. Ujungnya cuman tanya, suami saya ucapin tolak jatuh gak? Kenapa gak to the point aja? Begitu juga sama dokter, konsultasi. Dok, saya sudah 5 hari sakit kepala, apa obatnya? Itu konsultasi. Gak usah cerita, dok saya sebenarnya dari bulan lalu gak sakit-sakit sih. Terus panjang ceritanya sana sini, gak ada gunanya. Memakan waktu orang, masih banyak pasien lain yang antri. Tapi Ustaz saya butuh ungkapin unek-unek saya. Itu hanya kepada Allah. Curhat itu hanya kepada Tuhan kita Allah. Wudu, sholat, Bapak Ibu, sujud jangan angkat kepala sudah tuangkan semua. Ya Allah, saya sakit hati, ya Allah, saya begini. Ungkapin semua. Karena kalau kita sedang ada nikmat, yang ciptakan kita Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah, yang memberi kita Allah, yang bisa mempertahankan hanya Allah. Ya, kalau kita sedang ada ujian, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian Allah, yang bisa mengangkatnya hanya Allah. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuangkan semua pada Allah. Itu yang benar. Jadi biarkan kita jalan di muka bumi ini Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang tahu kalau kita punya masalah. Orang tahunya kita senang-senang saja. Ya, karena orang yang memungkiri tentang ujian Allah, Allah uji dia penyakit, semua orang disampaikan. Dia seperti mengeluhkan Tuhannya sebenarnya. Ini lihat Allah uji saya dengan flu nih. Satu semua orang disampaikan. Baik, datang ke ahlinya saja. Dokter, dok saya flu, tolong kasih obat. Udah. Ada orang lain tanya, lagi flu ya Bu? Iya alhamdulillah. Saya sudah 1 tahun sehat. Sekarang Allah lagi uji saya. Gak apa-apa. Cari pahala sabar gitu ya. Gak usah semuanya dikeluhkan. Maka ini poin-poin penting. Yang kelima, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini dalam arti kata betul-betul membaca ya doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu artinya dalam sekali ya. Ya Allah jadikanlah pasangan hidup kami dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata kami. Maknanya adalah kebahagiaan buat kami. Setiap kami lihat, setiap ngobrol, setiap apa saja semuanya kami senang gitu ya. Dan jadikan kami pemimpin orang-orang beriman. Ulang-ulangi doa itu. Kalau nggak hafal ya sudah. Baca doa apa yang Bapak Ibu hafal tapi selalu berdoa. Ya Allah bahagiakan. Ya Allah berikan ini, berikan itu. Kita tahu pasangan kita punya kekurangan. Ya Allah sempurnakan kekurangan dia itu. Buat dia berubah. Minta sama Allah. Allah akan bisa mengubah semuanya, gitu ya. Allah bisa memperbaiki semuanya. Allah bisa menyempurnakan semuanya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam, selalu gotong royong dan kerjasama yang baik, tapi tidak membebankan pasangan. Nah, ini yang jadi bahasan kita pada hari ini. Ya, bagaimana kita gotong royong dengan pasangan, maksudnya kerjasama lah. Misal contoh, ada suami lagi lowong dia, pas lagi cuti.
kemudian hari itu istrinya mau masakin masakan yang enak misalnya. Dan dia punya waktu, dia bisa datang temanin istrinya. Mungkin istrinya lagi masak apa di dapur, dia bisa ikut. Mungkin istrinya lagi ngurus anak, anaknya ada 2. Mungkin lagi repot, dia juga ikut partisipasi. Nah ini salah satu hal yang bisa dibangun dalam rumah tangga. Tapi jangan bebankan pasangan yang bukan kewajiban dia ya. Karena itu bukan kewajiban suami. Kewajiban istri adalah memang merawat rumah dan anak-anak yang dikasih. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, dan para wanita itu adalah pemimpin di rumah suaminya. Dia bertanggung jawab terhadap rumah dan harta suami. Dalam riwayat lain, anak-anak dan harta suami. Jadi setiap jengkar rumah itu tanggung jawab ibu. Ibu nggak boleh bilang kalau suami tanya, mana charger saya? Oh nggak tahu. Mana barang saya ini? Saya nggak tahu. Semuanya nggak tahu. Akhirnya mbaknya dimarahin atau ART-nya dimarahin. Padahal sebenarnya dia yang bertanggung jawab. Ini nggak benar, dia. Mana makanan saya? Oh yang nggak tahu. Terus kemudian pembantu lagi yang urus. Bukan kita nggak boleh pakai jasa pembantu, tapi ibu yang harus bisa memanage itu. Dia hanya membantu, tapi ibulah yang menemanin. Jangan ibu sibuk di luar, terus suami yang layanin adalah pembantunya. Jadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di rumah baru marah. Ini nggak benar, dia. Nah sama juga dengan suami, sama halnya. Nah ini bekerja sama dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini poin penting juga ya. Tentu masih ada kiat-kiat yang lain, diantaranya nanti akan kita bahas juga itu tentang masalah bagaimana kita hidupkan rumah dengan keceriaan dan canda. Ya, itu nanti ada di nasihat nomor 23. Kita sekarang akan bahas nasihat 22 dan 23 ya. Ini bisa kita masukkan ke kiat nomor 7 sebenarnya untuk mempertahankan rumah tangga. Jadi jadikan kehidupan suami istri itu semuanya ceria, semuanya candaan, gak usah serius. Makanya gak usah ikutin dengan kecurigaan, ya, sangka buruk. Itu buang semua, itu waswas syaitan. Ya. Bagaimana kita ubah suasana menjadi ceria dan baik dengan diisi dengan candaan-candaan yang halal gitu ya. Ini nanti akan kita jelaskan insyaallah di nasihat ke-23 ya. Kita sudah menyelesaikan pada pertemuan yang lalu Bapak Ibu sekalian beberapa akhlak di rumah. Nasihat 21 dari awal kita belajar, dan ini nasihat pertama di dalam beberapa akhlak di rumah di halaman 77 ya. Kita sudah pernah jelaskan mentradisikan pergaulan baik atau keramah tamahan di rumah. Biasa mengatur intonasi suara, kelembutan jamaan tangan ya, membangunkan, mengajak istirahat dan segala macam harus dengan kesantunan. Saya ingat betul ada teman saya, beliau dosen di Ummul Qura di Mekah dan kebetulan sempat bertugas 4 tahun di Indonesia. Di salah satu kampus waktu itu di kota Makassar, saya masih tinggal di sana. Jadi karena saya lihat dia orang asing, saya kenalan, kemudian jadi sahabat dekat saya. Dan hampir setiap saat dia kalau butuh apa-apa, saya bilang butuh apa-apa silakan. Karena dia orang asing supaya saya bisa bantu. Setelah 2 tahun kalau nggak salah, dia di Indonesia, dia nikah sama orang kita. Subhanallah, orang ini saya tahu faham benar agama. 2 bulan menikah, cerai. Saya terus datang, lalu saya baru mau tanya, saya dengar ada berita begini. Dia bilang, iya saya bercerai. Belum saya ngomong dia sudah bilang, Khalid, semua dalil yang kau mau sampaikan saya sudah tahu. Ya, karena saya pasti nasihatin dia supaya sabar gitu ya. Coba dulu ini, coba dulu itu. Dia bilang saya sudah tahu. Baik, tapi kalau kamu mau dengar kenapa saya ceraikan, saya akan sampaikan. Saya bilang baik silakan. Dia bilang, sebagaimana kau tahu saya seorang dosen. Saya pergi ke kampus jam 7 pagi, pulang jam 5 sore. Tapi saya waktu nikah ini saya berharap saya lebih bisa ditemanin dan segala macam. Tapi saya kaget, saya ini menikah seperti sama bukan seorang istri tapi seorang polisi yang mengawasi saya. Saya telat sedikit pulang dari kampus jam 5, 5.15, jam 5 selesai ngajar. Biasanya 5,5 jam, 40 menit baru sampai di rumah. Telat sedikit, begitu buka pintu mukanya sudah cemberut. Tangannya di pinggang, ini baru nikah 2 bulan. Terus selalu kata-katanya kasar, kenapa terlambat, kemana saja, apa kok ada kenalan lain, dan segala macam hal curiga. Padahal ini baru nikah 2 bulan. Dia bilang sama saya laluin itu. Ini kejadian nyata, dia ngomong sama saya sendiri. Kemudian dia bilang, saya sebagai dosen selalu susun materi, dan saya sudah sampaikan sebelum nikah, kalau saya ini dosen, saya harus susun materi. Jadi kalau sudah jam 9 malam, habis makan malam, terus kemudian saya lagi susun materi sampai jam 10 biasanya. Itu istri sudah berdiri di depan pintu, tangannya di pinggang, ayo tidur, udah malam. Dia seperti manggil saya anak kecil. Ya.
Dan sekian banyak sikap-sikap dia yang saya sudah nasihatin baik-baik. Jangan begitu caranya, harusnya seperti ini sama suami. Dia nasihat, tidak mau dengar. Pokoknya ngotot dan bahasanya adalah kalau nggak bisa terima ya sudah cerai saja. Akhirnya dia bilang saya lepas. Saya nggak mungkin membuat PR dalam hidup saya selalu terganggu. Saya harap orang ini datang justru memenuhi dan menyempurnakan kehidupan saya. Itu contohnya ya. Nah ini di poin yang pertama yang nasihat 21 dari awal kita belajar. Ya, karena buku ini bagi yang baru ikut, kalau yang sudah ikut dari awal sudah tahu ya. Kalau baru ikut, ini kan ada judulnya 40 nasihat. Jadi dia ada di dalam buku ini sub-bahasan gitu ya. Nah kita sekarang berada di halaman 77, bahasan sub-bahasan kita adalah beberapa akhlak di rumah. Di situ ditulis nasihat ke-21, ini secara urutan dari awam. Tetapi di bahasan sub ini, dia baru nasihat pertama. Yaitu keramah tamahan dalam rumah tangga. Nah sekarang kita akan masuk masalah tadi saya bilang salah satu kiat mempertahankan rumah tangga adalah saling gotong royong, saling membantu ya pasangannya, bukan membiarkan dia dengan pekerjaannya sendiri. Tentu jangan menjadikannya sebagai kewajiban. Misalnya kita ngambek kalau pasangan kita nggak bantu kita, padahal sebenarnya bukan kewajiban dia. Tapi ketulusan hati dari dia bagaimana dia coba untuk membantu kita. Nah itu yang dimaksudkan di nasihat ke-22 dari awal kita belajar, ini urutannya. Tapi ini nasihat kedua di sub-bab bahasan ini. Ya. Saya akan bacakan membantu keluarga dalam pekerjaan rumah. Banyak lelaki yang enggan melakukan pekerjaan rumah. Sebagian mereka berkeyakinan bahwa di antara yang menyebabkan berkurangnya kedudukan dan wibawa laki-laki yaitu ikut bersama anggota keluarga yang lain melakukan pekerjaan mereka. Adapun Rasulullah SAW beliau menjahit sendiri bajunya, menambal sandalnya, dan melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh laki-laki di dalam rumah mereka. Ya. Demikian dikatakan oleh istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW di dalam rumahnya. Aisyah radhiyallahu anha menjawab dengan apa yang dilihatnya sendiri. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kana basyaran minal basyar. Yafli thawbahu wa yahlubu syatahu wa yakhdumu nafsahu. Ia adalah manusia di antara sekian manusia, membersihkan bajunya sendiri, memerah susu kambingnya dan melayani dirinya. Di bawah ada footnote nomor 60, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Albani. Cara memahami paragraf-paragraf ini dan riwayat ini Bapak Ibu sekalian adalah yang pertama, Nabi SAW ingin menjadi contoh, karena memang beliau contoh bagi umatnya gitu ya, bagaimana menjadi suami yang ideal. Di antara yang beliau lakukan adalah beliau melakukan perbuatan atau kegiatan-kegiatan di rumah yang meringankan pekerjaan istrinya. Yang kedua, ini bukan menjadi rutinitas Nabi. Ini terjadi di rumah Nabi sesekali, bukan setiap saat. Jadi jangan ibu fahami, oh tadi kita belajar dari Ustaz Khalid katanya suami dan Nabi sendiri jahit bajunya, ya. Bahkan di sini disebutkan tadi ya memerah susu kambingnya, berarti menuang sendiri minumannya, makanannya menyiapkan sendiri, dan juga dikatakan ya bahwasanya melayani dirinya. Di sini adalah sesekali, di saat istri lagi repot, maka beliau bekerja sendiri. Ya, tidak perlu misalnya suami itu emosional hanya karena istri lagi ngurus anaknya, lalu kemudian dia butuh handuknya, dia butuh bajunya, lalu kemudian dia emosi, itu tidak diperlukan. Kecuali memang sang istri lagi sibuk dengan remote TV-nya, lagi sibuk dengan HP-nya, kemudian dia tidak melayani suaminya, itu berbeda. Nah itu yang dimaksudkan di sini. Jadi fahami baik-baik yang kedua, ini bukan sebuah rutinitas, bukan selalu. Tapi di saat-saat tertentu di mana Nabi SAW melihat itu bisa beliau lakukan sendiri atau meringankan pekerjaan pasangannya gitu ya. Nah itu dirincikan di riwayat sesudahnya. Aisyah juga berkata radhiyallahu anha, waktu ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam rumahnya, waktu berkata, itu dimaksud dalam rumahnya adalah rumahnya Aisyah. Karena Nabi SAW poligami, maka punya beberapa rumah. Aisyah cerita tentang pengalamannya di rumahnya saja. Kana yakunu fi mihnati ahlihi, ta'ni khidmata ahlihi, fa idza hadaratis salatu kharaja ila shalah. Beliau, maksudnya Nabi SAW, bersama pekerjaan keluarganya, maksudnya membantu keluarganya. Dan apabila tiba waktu sholat, beliau keluar untuk sholat. Ya, berarti ada waktu di mana Nabi SAW di luar rumah, berjihad, mencari nafkah, gitu ya, menasihatin umat, berdakwah.
Dan juga di rumah ada saatnya beliau istirahat. Cukup banyak riwayat yang menceritakan atau menggambarkan Nabi SAW juga beristirahat di rumah. Ya. Nabi SAW juga sholat di rumah, diceritakan tentang sholat malamnya. Dan cukup banyak riwayat Aisyah masalah radhiyallahu anha menjelaskan masalah itu. Jadi ini bukan sebuah aktivitas yang isinya semua di rumah seperti itu. Tapi di saat-saat tertentu beliau melakukan perbuatan tersebut tentunya. Tentu ini kalau kita mau tarik juga sama tentang masalah istri ya. Mungkin saat ibu lagi lowong, kemudian suami dosen misalnya, contoh dia biasa nyusun materi, bisa ibu nawarin diri, apa yang bisa saya bantu ya. Misalnya, oh coba cari, coba searching di Google masalah ini dan itu. Saya kadang-kadang di rumah gitu, kalau saya lagi susun materi, saya panggil istri saya, coba searching, coba cari bahasan masalah ini. Saya ajarin caranya, di searching sama dia, tinggal dibantu ke saya. Oke, saya catat kembali, saya tambah gitu ya. Itu biasa saja. Ada itu bukan memberatkan, malah dia punya kesempatan untuk dapat pahala. Atau kadang-kadang saya yang cari, saya kasih dia kertas kecil untuk dia coba coret, orat-oret, tulis ya, tulis ini, tulis itu, tulis ini, sambil dia belajar gitu. Itu contohnya. Ya mungkin yang lain banyak lah, gitu ya, banyak hal. Kalau ibu dan bapak, terutama ibu-ibu pernah membaca riwayat tentang Asma binti Abi Bakar, pernah dengar gak nama ini? Anaknya Abu Bakar, saudarinya Aisyah, ya. Itu kan menikah sama Zubair bin Awam ya. Zubair bin Awam ini salah satu dari 10 sahabat yang masuk surga. Apa kata Asma? Aku pada saat sudah nikah melayani Zubair segala sesuatunya. Ya di antaranya bahkan Asma ini memikul air dari tempat yang jauh di kepala beliau karena tidak ada sumber air. Kita kan sekarang buka keran di rumah kita, masya Allah air di mana-mana gitu ya, bisa kita nikmatin mandi, wudu dan segala macam, bersuci lah. Masa dulu tidak ada. Di beberapa perkampungan kita kan masih begitu, orang harus ambil dari sumur, dari sungai, bawa ke rumah, berat-berat gitu ya. Itu masih ada, saya datang ke beberapa wilayah di negara kita saja, masih ada yang seperti itu. Nah, itu contohnya. Jadi Asma menceritakan, bahkan Asma mengatakan dan aku pun menggantikan sepatu kuda Zubair. Jadi maksudnya dia berkhidmat pada suaminya. Walaupun tidak semua ini masuk dalam kewajiban sang istri, tapi di saat dia merasa lowong, dia mau berbagi, ya. Mungkin itu bisa-bisa saja, tidak ada sesuatu yang salah dalam masalah-masalah seperti ini ya. Maka ini yang dimaksud dengan gotong royongnya, bekerja sama, saling memenuhi kebutuhan, tapi jangan jadikan sebagai sebuah kewajiban. Kecuali memang dasarnya kewajiban dia, karena kewajiban suami sudah jelas semua di luar rumah. Yang paling 90% di luar rumah. Sholat berjamaah di masjid, ngantar jenazah, jihad, cari nafkah, sholat berjamaah ini semuanya adalah kewajiban suami gitu ya. Nanti dia pulang rumah, dia siapkan buat ibu rumah, makanan dan segala macam, ibu tinggal ngelola masalah itu. Kewajiban ibu semuanya dalam rumah. Tetapi ada 10%-nya suami ini kalau masuk dalam rumah dia bisa bantu istrinya apa yang dia bisa bantu gitu kan. Sama istri juga apa yang merupakan kewajiban suami ya. Bukankah ada beberapa orang istri yang mungkin Allah lowongkan, Allah berikan kepada dia kecerdasan, dia bisa bantu bisnis suaminya, kan gitu, bisa saja. Mungkin karena kecerdasan dan pengalaman dia maka dia bantu, maka suaminya pun mengajak dia di perusahaan sebagai siapa gitu yang bisa membantu, dia bisa saja, atau membantu dari rumah atau segala macam hal. Nah itu yang dimaksud di dalam nasihat nomor 22 dari awal kita belajar, dan nasihat kedua di bab kita ini adalah masalah itu. Bagaimana kita saling membantu pasangan kita, tidak egois gitu ya. Apalagi sampai membebankan pekerjaan kita semua pada pasangan, ya. Itu salah itu ya, itu keliru ya. Lalu dikatakan selanjutnya, jika hal itu kita praktikkan sekarang, berarti kita telah mewujudkan beberapa kemaslahatan. Kalau kita praktikin ini, saling gotong royong, bekerja sama yang baik. Yang pertama, meneladani Rasulullah SAW, gitu ya. Kemudian yang kedua, ikut membantu keluarga, dalam arti kata meringankan beban, gitu ya. Dan yang ketiga, merasa rendah hati dan tidak takabur. Merasa rendah tidak takabur. Ada sebagian rumah tangga luar biasa gitu. Jadi istrinya seperti budaknya. Apa saja semuanya harus dengan kasar, dengan keras. Jadi seakan-akan istri itu cuma datang pun dari rumah orang tuanya ke rumah dia untuk numpang dan menyiksa. Ini keliru sekali. Tidak ada dalam Islam ini. Sebaliknya juga sama. Ada seorang istri yang suaminya itu seperti budaknya dia. Apa saja semua serba marah, serba emosi, mengatur hal-hal yang tidak diperlukan sama sekali. Ya. Saya sampai ingat dulu pernah kita umroh plus Aqsa, terus saya menegur seorang ibu terpaksa waktu itu. Jadi selama perjalanan, beberapa hari itu memang saya lihat
Bahkan ibunya sudah tidak mengontrol diri di depan jemaah. Ya. Dengan selalu berkata kasar sama suaminya, dan suami itu seperti orang yang tunduk sekali gitu. Tidak membantah, tidak apa gitu. Kayak seperti anaknya ibu itu ya. Tapi semuanya, bapak ini begini, bapak ini selalu salah suaminya. Saya dari awal di bus, di perjalanan itu merasa apa yang harus kita lakukan ini, karena terdengar oleh semua jemaah gitu ya. Jadi nggak nyaman, harusnya tidak seperti itu adabnya. Dia kalaupun mau ada sesuatu mau tegur suaminya dengan tata cara yang baik, mungkin nanti di kamar hotel gitu ya. Puncaknya kami pulang dari Masjid Aqsa sholat, pas pulang menuju ke hotel, itu ada orang Palestina lagi jual buah-buahan gitu. Lalu suaminya bilang, saya lupa tuh dipanggil atau dipanggil namanya, terus dia bilang, ini mau beli buah ini. Kebetulan buah itu memang buah Palestina segar dan besar-besar bentuknya gitu ya, kayak mangganya lebih besar dan memang lebih segar. Orang menarik untuk membeli. Maka suaminya bilang, saya mau beli ini. Terus ibu itu dengan kerasnya suami mengatakan, untuk apa makan itu, kan sudah ada makanan di hotel. Terus marah-marah hanya karena suaminya ajak dia beli buah itu. Di situ saya angkat suara, saya bilang, ibu, bapak ini hanya mau beli buah gitu. Masalahnya apa? Beli buah. Baik pakai uang bapak atau uang ibu? Oh iya maaf Ustaz, ya nggak bisa seperti itu. Ini nggak benar, karena sudah berhari-hari berlalu. Akhirnya saya tegur waktu itu, saya ingatkan. Untuk apa kita menggunakan kata-kata kasar atau merendahkan pasangan kita? Apa manfaatnya? Apakah itu sebuah prestasi dianggap kita juara? Ini kan aneh. Rumah tangga itu tidak akan ada nilainya Bapak Ibu sekalian kalau tidak saling menghormati dan memuliakan. Kalau kita memuliakan, kita menghormati, itu baru kemudian kita bisa rasakan kasih sayang yang Allah sebut melakukan mawaddah, rahmah, kasih sayang, cinta dan kasih itu akan muncul begitu. Karena dua-dua saling menghormati, dua-dua saling mengejar pahala, ya, dua-dua bisa saling memaklumi, membantu dari gotong royong. Maka itu baru bisa langgeng rumah tangga itu. Kalau enggak bisa. Pasangan yang ditindas seperti ini Bapak Ibu sekalian pastikan hanya seperti bom waktu. Ini tinggal butuh waktu, dia meledak, satu waktu dia akan selesaikan rumah tangga itu. Baik laki-laki maupun perempuan. Berapa banyak perempuan ajukan khulu karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap suaminya. Berapa banyak laki-laki akhirnya menceraikan suami istrinya karena memang sudah tidak bisa menahan lagi sikap gitu ya. Apakah direndahkan karena faktor ekonomi, apakah dengan tutur kata yang kasar dan segala macam hal. Nah ini semua karena jauh dari teladan Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini nasihat ke-22 dari awal kita belajar. Nasihat kedua kita dalam tata kerama di rumah ya. Sekarang kita masuk nasihat ini, kita tutup dengan ini tentunya. Nasihat ke-23 dari awal kita belajar. Dan ini nasihat ketiga dalam bab kita, yaitu bersikap lembut dan bercanda dengan keluarga. Saya akan buka sebelum baca apa yang ditulis oleh penulis di sini. Umar bin Khattab pernah berkata begini, kami kalau di luar rumah kami, maka kami bagaikan singa yang sedang mencari mangsanya. Seorang laki-laki itu kalau di luar rumah cari nafkah, ibadah serius. Kalau perlu yang paling berprestasi di luar, nggak masalah, gitu kan? Tapi kami kalau pulang ke rumah kami menjadi seperti anak kecil. Umar bin Khattab pun yang sudah sangat kekar tubuhnya, tegas dalam memimpin, raja pada saat itu, dia bilang kami pulang ke rumah kami kembali seperti anak kecil. Saatnya bercanda. Saya biasa kalau sama bapak-bapak saya bilang, seberat apapun beban kita, bapak-bapak sekalian, usahakan beban itu kita taruh di depan pintu rumah. Sebelum masuk rumah kita senyum dulu. Nabi SAW bahkan bersiwak. Ya. Kalau kita mungkin masuk rumah, sekarang cuci tangan, sikat gigi. Lalu kemudian kita menjadi figur yang berbeda. Jangan lagi datang ceritakan semua beban pekerjaan ke istri. Itu keliru sekali. Ya. Jadi nggak perlu kita ceritakan. Mungkin kalau bapak ibu kenal sama, kalau ibu-ibu kenal istri saya nanya, tahu masalah Ustadz nggak? Pasti dia tidak tahu. Mungkin paling 1-2 hal yang mungkin dia dengar, ada yang tersebar di media atau apa, itu saja. Kalau yang lain dia tidak tahu. Saya tidak pernah bebankan apa-apa. Saya tidak pernah sampaikan masalah di kantor, masalah di pekerjaan. Alhamdulillah ada 200 orang pegawai gabung sama kami di kantor. Tidak ada pernah saya ceritakan permasalahan itu saya hadapin. Utang sama vendor, tiket pesawat yang belum terjual, permasalahan ada jemaah yang ini dan itu misalnya di dalam perjalanan. Saya nggak bebankan mereka. Udah mereka sudah cukup dengan beban di rumah sama anak-anak dan urus rumah. Udah. Jadi saya jadi figur yang berbeda. Saya kalau pribadi saya masuk ke dalam rumah, maka saya menjadi orang yang siap mendengarkan permasalahan dia. Ada masalah apa? Silakan dia cerita. Saya pecahin lagi masalah tersebut. Saya menjadi figur yang berbeda. Harusnya seperti itu. Harusnya idealnya gitu ya. Ini datang sudah mukanya cemberut, capek, mana makanan?
Habis itu tidur. Istrinya sudah nunggu 8 jam, 9 jam, 10 jam, nggak ada candaan, nggak ada biologis, nggak ada apa-apa. Datang cuma tahu makan, kasar, tidur. Habis itu besok pulang pergi lagi. Ini kehidupan apa ini? Gitu. Nggak ada sama sekali warnanya. Ini bertolak belakang dengan ajaran Nabi SAW. Begitu juga sama dengan ibu. Kita harus imbangin. Ibu pun tahu, misalnya ibu punya masalah apapun. Jangan begitu suami buka pintu, tadi itu anak kita si fulana nangis, ini berantem, yang ini kurang. Saya telepon tadi kenapa nggak dijawab? Tenang dulu. Orang masuk dalam rumah, disambut dulu dengan baik. Ya, kemudian orang yang paling tenang itu, kalau ada senyuman, kemudian diberikan makanan yang layak, baru sampaikan. Kita pernah ceritakan kisahnya Ummu Sulaim radhiyallahu anha, kalau masih ingat ya. Ummu Sulaim ini wanita yang sangat mulia. Ceritanya banyak sekali, bahkan saya pernah sampaikan di beberapa kajian kami itu, ini salah satu wanita yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Cukup banyak sikap beliau. Di antaranya adalah waktu suaminya meninggal, Malik ya, meninggal dalam keadaan kafir dan dia seorang masuk Islam, dia ajak nih suaminya masuk Islam. Suaminya nggak mau, suaminya keluar rumah berantem sama teman-teman yang kafir juga, terbunuh. Akhirnya temannya Malik ini namanya Abu Talha melamar. Lalu kata Ummu Sulaim, wahai Abu Talha, laki-laki seperti anda tidak ditolak. Tampan, berwibawa, orangnya mapan, nggak ada yang tolak. Tapi anda kafir, saya muslimah. Kalau anda mau masuk Islam, saya akan jadikan mahar saya masuk Islam anda. Sampai para ulama menanggapi, inilah pernikahan yang paling berkah karena Ummu Sulaim tidak minta uang. Masuk Islam suami jadi maharnya. Maka menikahlah mereka. Ringkas cerita, setelah menikah, subhanallah Ummu Sulaim hamil. Lalu melahirkan anak laki-laki buat Abu Talha. Gitu kan? Abu Talha sangat senang dengan anak laki-laki ini. Pada saat lahir, Allah takdirkan anak ini sakit keras. Zaman dulu tidak terlalu banyak fasilitas medis kayak kita sekarang gitu ya. Orang dirawat di rumah dengan ala kadarnya lah pengobatan yang ada. Subhanallah, pas menjelang maghrib, gitu ya, menjelang maghrib Abu Talha bilang sama Ummu Sulaim, saya mau sholat dulu. Tolong anak ini dijaga dengan baik. Udah dia pergilah ke masjid. Sholat maghrib sampai isya gitu ya. Maka baru saja berapa langkah dia keluar, Abu Talha ini anaknya meninggal. Anaknya yang laki-laki tadi meninggal. Ummu Sulaim bilang, kebetulan di rumahnya dia ada anak dia dari suaminya yang awal, yang kafir, Malik itu. Namanya Anas. Anas bin Malik, kalau Bapak Ibu baca hadis dari Anas bin Malik, nah itu anaknya Ummu Sulaim ini. Dan Ummu Sulaim inilah yang membawa Anas untuk menjadi pembantu Nabi, dan dia membantu Nabi selama 10 tahun. Karena itu dia menjadi ulamanya kaum muslimin, karena belajar terus. Gitu. Dan jelas Anas mengatakan, maka pada malam itu ibuku berkata, jangan ada yang menyampaikan kepada Abu Talha tentang kematian anaknya. Karena dia tahu suaminya sangat senang dengan anak tersebut. Dia nggak mau suaminya nanti terpukul. Maka Ummu Sulaim yang menjadi ibu, coba ibu-ibu bayangkan di posisi anda, anak anda meninggal, baru melahirkan. Pastikan ibu merasa kehilangan banget. Tapi dia bagaimana bermuamalah dengan suaminya nih. Maka dia bilang jangan, Anas dari suami pertamanya diceritakan riwayat ini mengatakan, ibu saya berkata pada malam itu, jangan ada yang sampaikan kematian bayi ini kepada Abu Talha kecuali saya sendiri. Lalu kata Anas apa? Ibu saya dandan belum pernah secantik itu sebelumnya, dan memasak masakan belum pernah seenak itu sebelumnya. Pulanglah Abu Talha suaminya, disambut sama dia. Dia nggak cerita tuh, dia nggak nangis, anak kita meninggal apa, nggak ada. Disambut sama dia, Abu Talha kira nggak ada apa-apa. Pertanyaan pertama Abu Talha, bagaimana anak kita? Kata Ummu Sulaim, dia lebih tenang dari sebelumnya. Dia nggak bilang meninggal, dia bilang lebih tenang dari sebelumnya. Diajaklah suaminya makan, setelah suaminya kenyang makan karena masakannya enak, lalu diajak biologis sama dia. Setelah terjadi biologis sudah tenang suaminya, lalu dia mengatakan, wahai Abu Talha, bagaimana pendapat anda kalau seandainya ada seseorang yang sempat kita meminjamkan kepada kita sebuah benda, lalu dia minta kembali? Kata Abu Talha, tentu kita kembalikan, itu hak orang. Maka kata Ummu Sulaim, kalau gitu berharaplah pahala dari Allah, karena Allah telah mengambil apa yang dititipkan kepada kita. Anak kita sudah meninggal. Abu Talha kaget, kau biarkan saya menikmati makanan, menikmati tubuhmu. Ini bahasa begitu dalam riwayat ya. Terus baru kau sampaikan. Tapi dia lihat karena istrinya baik banget, dia nggak marah. Langsung dia mengatakan, kalau gitu coba kita ke Rasulullah SAW, laporin kejadian ini.
Maka dilaporkanlah kepada Nabi SAW, lalu Nabi mengatakan sambil senyum, apakah kalian sempat biologis? Mereka mengatakan iya. Kata Nabi SAW, semoga Allah berkahi. Subhanallah, biologis malam itu, karena sudah masa nifasnya selesai, masa subur, hamillah Ummu Sulaim. Dan karena Nabi doakan semoga Allah berkahi, maka Allah pun memberikan lagi anak laki-laki. Kata Anas, ya, anak dari suami pertama tadi bilang, keberkahan doa Nabi terjadi pada adik saya itu, sampai adik saya itu memiliki lagi anak menikah besar, nanti sudah dewasa menikah, punya anak laki-laki 9 atau 10 orang. Keberkahan Allah kasih gitu, karena doa Nabi SAW. Tapi yang kita mau ambil bagaimana muamalahnya Ummu Sulaim gitu ya. Pernah dengar kisah bagaimana Khadijah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala seraya Nabi mengatakan, saya kedatangan Jibril, lalu Jibril mengatakan, hai Muhammad, ini istrimu Khadijah sedang mengambil makanan kesukaanmu, ya. Maka kalau dia datang, sampaikan salam dari Allah, sampaikan salam dariku, dan sampaikan karena perbuatannya ini dia melayani kamu dengan baik, maka dia akan mendapatkan istana di surga yang tidak ada kebisingan. Karena Khadijah tidak pernah teriak-teriak depan suaminya, tidak pernah berkata kasar. Allah balas dengan itu semua. Allah kirim salam, Jibril kirim salam, dapat istana di surga. Apa perbuatannya? Dirincikan oleh para ulama. Dimulai dari kisah menikah. Dari awal menikah tidak pernah Khadijah mengangkat suara. Kejadian di Gua Hira, di Jabal Nur, terima pertama 5 ayat surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang pertama ketemu dengan Jibril. Itu Nabi SAW pulang ke rumah di waktu subuh. Waktu subuh. Dalam kondisi lewat malam sampai subuh pulang ke rumah. Begitu buka pintu, diketuk rumah Khadijah, buka pintu, Nabi SAW dalam kondisi keringatan, karena ketakutan. Lari-lari pulang ke rumah karena melihat Jibril dalam postur asli sebagai malaikat di lereng gunung Jabal Nur. Setelah turun dari Gua Hira, terima 5 ayat surah Al-Alaq, itu dalam postur manusia, cahaya berwarna putih. Tapi begitu turun mau pulang ke rumahnya, di kaki lereng gunung Nur itu cahaya, itu Jibril datang memenuhi langit, postur tubuh asli malaikat. Maka Nabi SAW ketakutan gitu kan, karena Jibril hanya mengatakan, hai Muhammad, aku adalah Jibril, kau adalah Rasulullah. 2 kali lalu hilang. Bagaimana kagetnya Nabi SAW waktu itu, dan beliau ketakutan manusia. Pulang ke rumah, begitu buka pintu, Khadijah lihat suaminya ketakutan, keringatan, dia enggak ngomong satu kata pun. Enggak ada tuduhan, enggak ada sangkahan, enggak ada apa-apa. Dia tahu suaminya, dan dia tunggu. Dia tenang, lalu dia dengar, tunggu suaminya bilang apa. Suaminya bilang apa? Zammiluni, zammiluni. Lihat surah Al-Muzammil. Nah itu dari sini awal namanya gitu ya. Artinya orang berselimut. Kata Nabi, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah enggak pakai banyak tanya, ambil selimut, selimuti suaminya, dibawa masuk ke dalam. Dikasihlah minuman, ditenangkan dulu, dan tidak tanya ada apa, kenapa anda, enggak ada. Diam, biar suami yang cerita. Setelah Nabi SAW tenang, baru Nabi cerita. Hai Khadijah, begini kejadiannya. Ceritakan semua di Gua Hira, cahaya putih, ada orang datang wujud manusia, tiba-tiba memeluk saya dengan keras, menyuruh saya baca, saya enggak tahu baca. 3 kali, kemudian yang keempat kali baru dia mengatakan, bacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima dalam surah Al-Alaq. Lalu tiba-tiba hilang. Lalu kemudian saya lari turun ingin pulang ke rumah, di lereng kaki gunung Jabal Nur, itu gunung Nur, saya lihat lagi posturnya dalam bentuk wujud yang besar, makhluk yang bersayap. Dia mengatakan, saya adalah Jibril, kau adalah utusan Allah. Lalu hilang lagi. Bagaimana saya tidak ketakutan? Dalam kondisi cerita begini di masa itu, ini masuk akal gak? Gak masuk akal, gitu kan? Tapi apakah Khadijah bohongkan suaminya? Enggak. Khadijah mengatakan, wahai suamiku, dia tenangkan lagi. Apakah engkau mengira engkau akan diganggu oleh syaitan? Kau selama ini suka silaturahim, semua kebaikan suami disebutkan. Kau bantu orang susah, kau selalu perhatian terhadap orang-orang yang membutuhkan. Tidak mungkin Allah membuat kamu begini. Maka jadi dalam kondisi ketakutan, gak pernah dituduh, masuk ke rumah ditenangkan, tidak pernah menanyakan terlebih dahulu, bahkan yang dia tunggu suaminya yang terangkan. Setelah selesai dia berikan dukungan lagi. Ya. Dia mengatakan tidak mungkin. Lalu diajaklah ketemu dengan Waraqah bin Naufal, salah satu sepupu Khadijah yang merupakan pendeta Nasrani. Waktu itu tahu akan keluar Nabi di Mekah. Maka diceritakanlah, lalu Waraqah bin Naufal, sungguh hai Muhammad telah datang kepadamu makhluk bersayap yang datang kepada Musa, itu yang membawa wahyu. Maka nanti kalau kau diutus resmi oleh Allah, saya masih hidup, saya akan jadi pendukungmu pada saat kau diusir dari Mekah. Maka kata Nabi SAW, apakah aku akan diusir oleh kaumku? Kata Barakah, tidak ada seorang pun yang diutus sepertimu kecuali akan diusir oleh kaumnya. Lalu wahyu terputus 6 bulan.
untuk menenangkan kejiwaan Nabi SAW, barulah turun surah Ad-Duha setelah itu. Ya, yang Allah mengatakan, sesungguhnya Allah tidak meninggalkanmu hai Muhammad, dan Allah akan memberikan kau yang kau senangi, gitu ya. Untuk 6 bulan, dan 6 bulan ini meninggal Waraka bin Naufal yang tadi menyatakan ingin beriman kepada Nabi SAW. Maka Nabi bilang, aku diperlihatkan Waraka bin Naufal di surga. Nah, hampir setiap hari muamalahnya Khadijah begitu, lembut, santun, ramah. Karena itulah tadi Nabi waktu lagi datang ke rumah, Khadijah tahu dia butuh, Nabi SAW mau makan, langsung dia masuk dapur siapin makan enak. Dan karena itu dibilang, karena perbuatan Khadijah ini Allah kirim salam, aku pun kirim salam, dan sampaikan dia akan dibalas di surga nanti dengan istana yang tidak ada kebisingan. Nah, ini sebenarnya muamalah yang benar, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kami sarankan berhenti untuk belajar rumah tangga dari sinetron-sinetron, dari film-film, ya. Ceritanya kasar dengan suami, ada yang jewer suaminya, ada yang berkata kasar dengan suaminya, ada yang selingkuh dalam rumah tangga, suami juga diperlihatkan KDRT dalam rumah tangga. Ini apa yang digambarkan? Gambaran tentang anak-anak kita di sinetron apa? Nakal, tawuran, kurang ajar sama gurunya. Mana prestasinya? Mana prestasinya gitu ya? Tapi yang ada tuh selalu yang gitu-gitu tuh. Ini aneh. Keliru kalau kita belajar. Apalagi kalau kita belajar dari rumah tangganya orang non-muslim, itu nggak benar. Salah. Kita sudah punya Rasulullah SAW, kita punya para sahabat, para salafus saleh. Mereka mengajarkan bagaimana tatanan rumah tangga yang benar. Karena seorang muslim itu sekali menikah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tujuannya untuk sampai ke surga. Bagaimana caranya kita bisa langgeng di dunia dan di surga? Tidak ada kecuali kita jadikan agama sebagai pedoman hidup. Masalah apapun yang dihadapin, mau nilai siapa benar siapa salah, jawabannya hanya Islam yang menilai. Sepakati dulu suami istri. Ada sesuatu yang tidak cocok, dia tanya Islam. Islam nilai siapa yang benar, dia benar. Yang bilang salah, salah. Selanjutnya kita langsung saja buka lembaran baru, yang salah minta maaf, yang benar memaafkan, lalu mulai lagi hidup. Begitu seterusnya. Maka ini akan langgeng dengan izin Allah SWT sampai ke akhirat sana. Jadi kelemah lembutan, ya, kesantunan, menghormati, candaan positif, memuliakan pasangan, inilah kebahagiaan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu pulang rumah sudah terasa ada emosi pada pasangan, itu kontrol, jangan dilampiaskan, ya. Jangan dilampiaskan, itu salah pelampiasan itu, akhirnya nanti jadi masalah. Beda saya bilang tadi kalau terjadi pelanggaran agama, ya. Dia tidak mau dengar, itu berbeda. Bahkan seorang wanita kalau sudah suaminya tidak mau sholat, mabuk-mabukan, narkotika, sudah nasihat dengan ibu, sudah bisa ngajukan khulu namanya, menarik hak dia. Udah bisa bercerai, karena tidak mungkin dilanjutkan rumah tangga kalau tidak mau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sekarang baca apa yang ditulis oleh penulis tadi, itu pembukaannya kurang lebih. Bersikap lembut dan bercanda dengan keluarga. Ini termasuk pasangan dan anak-anak, ya. Anak-anak juga sama. Jadi anak-anak itu butuh kelemah lembutan, butuh keramah tamahan, gitu ya. Dan apa yang kita tuangkan pada anak-anak maka akan sama. Jadi kalau anak-anak suka teriak-teriak, berarti pasti orang tuanya itu pewarisnya. Nggak mungkin. Ya, anaknya itu santun, ramah, itu karena orang tuanya, karena itu yang selalu dilihat dalam keseharian, gitu ya. Saya ingat betul dulu saya pernah waktu ayah saya masih hidup, rahimahullah, saya minta tolong sama beliau. Saya panggil Abah, saya bilang, Abah tolong kasih saya kesempatan untuk cari pahala. Saya tahu beliau mampu semuanya, secara finansial, secara fisik, tapi saya minta tolong, apa yang saya buat tolong. Jadi salah satunya misalnya kalau beliau mau keluar rumah, datang ke Jakarta di rumah kami, saya selalu ambilin sendalnya. Saya tidak sadar waktu itu ternyata ada anak saya laki-laki kecil, ya. Waktu itu umurnya masih 2 tahun, masuk 3 tahun. Sekarang Masya Allah sudah 11 tahun, 12 tahun umurnya. Tapi waktu itu yang saya buat ini, saya tidak niat untuk memperlihatkan anak saya. Tapi karena dia lihat itu, sampai kakeknya pulang ke Makassar, saya mau keluar, anak ini dia buka rak sepatu, dia ambil sepatu sendal saya baru ditaruh. Dia lihat apa yang saya lakukan pada ayah saya. Dilakukan sama. Anak kami perempuan pernah melihat di video sama istri saya, dikirim ke saya. Jadi istri saya biasa buka mushaf di rumah, baca mushaf gitu, Quran. Terus anak ini masih 2 tahun. Nggak ngerti, belum ngomong pun belum lancar. Tapi karena dia lihat uminya buka itu, lalu kemudian aktivitas yang lain istri saya, dia balik, anak itu lagi pegang mushaf, lagi buka-buka, ngoceh-ngoceh. Walaupun dia tidak bisa baca, belum bisa ngomong. Tapi apa yang kita buat, itu yang dicontohin. Jadi anak-anak itu simbol orang tuanya. Dia lembut, dia santun, anaknya pasti sama.
suka bertengkar, ribut, banting pintu, kasar, ya udah anaknya juga begitu. Pasti udah itu. Gak mungkin tidak. Maka ini poin-poin yang harus kita garis bawahi baik-baik, penanaman masalah akhlak ya dalam rumah. Baik, di sini kata penulis, bersikap lembut pada istri dan anak-anak merupakan salah satu faktor yang bisa menebarkan iklim kebahagiaan dan eratnya hubungan baik di tengah keluarga. Karena itu Rasulullah SAW menasihati Jabir agar menikahi wanita yang masih perawan. Beliau mengatakan, fahalla bikran tulaibuha wa tulaibuka wa tudahikuka wa tudahikuka. Kenapa kamu tidak pilih perawan sehingga engkau bisa mencandai dan dia mencandaimu, dan engkau bisa membuatnya tertawa dan dia juga membuatmu tertawa. Sedikit saya jelaskan dulu hadits ini supaya tidak ada kesalahpahaman. Nanti ibu bilang, kalau saya janda gimana, gitu kan? Jadi gini, ini kan riwayat tentang Jabir. Lihat gak riwayat itu? Namanya Jabir ya. Kan itu dikatakan Rasulullah menasihati Jabir. Siapa Jabir ini Bapak Ibu sekalian? Jabir ini sahabat Nabi yang masih bujang. Ayahnya dia bernama Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ini satu-satunya manusia yang mati syahid yang Allah ajak bicara secara langsung. Ya, kalau yang pernah ikut dengan Uhud Tour, di sini saya ada beberapa jemaah ikut di Uhud Tour pernah. Di lokasi perang Uhud saya ceritakan itu di dekat kuburan syuhada Uhud. Salah satu syuhada Uhud selain Hamzah paman Nabi, selain Musab pemegang bendera Nabi dan sahabat itu adalah ya Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ini ayahnya Jabir. Nanti akan kita connect ke riwayat ini ya. Nah, Abdullah bin Haram ini waktu dia dengar itu hari Jumat, hari Sabtu ada perang Uhud, tanggal 16 Syawal tahun 3 Hijriah. Hari Jumat dia dengar pasukan ada iklan dari Nabi dikirim orang-orang untuk menyampaikan ke Madinah, siapa yang laki-laki punya kemampuan dewasa harus segera ikut berperang besok. Malam itu Abdullah ini enggak tidur. Dia berdoa sama Allah agar dia dikaruniai menjadi orang yang pertama mati syahid besok. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana niatnya baiknya untuk mati syahid gitu ya. Dia sampai niat supaya minta sama Allah semalam suntuk. Kita kan tahu kalau besok mau kerja, pasti kita istirahat cukup malam ya. Apalagi ini mau perang. Dia malah begadang. Dan dia minta supaya dia mati syahid. Dan betul-betul Allah kasih dia mati syahid. Ringkas cerita, meninggallah Abdullah bin Haram dan waktu sudah dikubur oleh Jabir, ini anaknya. Maka kata Nabi SAW, hai Jabir, mau enggak saya sampaikan kepada kamu bagaimana berita ayahmu? Dia bilang, tentu saja. Ya Rasulullah, saya mau. Kata Nabi SAW, semua orang yang mati syahid diajak bicara oleh Allah dari belakang hijab. Gak ketemu langsung, kecuali ayahmu. Allah bicara langsung ya. Dan Allah mengatakan, mintalah wahai hambaku. Maka ayahmu mengatakan, apalagi yang saya inginkan wahai Tuhanku. Setelah engkau selamatkan aku dari neraka, masukkan aku ke dalam surga. Karena ayahmu Allah selalu mengatakan, mintalah, mintalah. Maka dia mengatakan, kalau gitu kembalikanlah aku ke dunia karena aku ingin terbunuh lagi mati syahid. Gitu kan? Maka Allah mengatakan kepada ayahmu, sudah menjadi peraturanku, tidak ada lagi orang yang mati kembali ke dunia. Mati cuma satu kali. Sudah pindah ke akhirat, nanti kehidupan abadi di sana. Nah, Jabir ini radhiyallahu anhu, waktu ayahnya meninggal dari Abdullah bin Haram, kebetulan Abdullah ini yang meninggal itu punya anak banyak. Jabir ini anak tertua. Jabir anak tertua. Kalau tidak salah anak Jabir bersaudara 9 orang, 8 atau 9 orang. Nah, Jabir ini tertua karena ayahnya meninggal, dia jadi penggantinya. Waktu dia lihat adik-adiknya masih kecil, maka dia mulai berpikir bagaimana caranya bisa membantu ibunya untuk ya mengurus adik-adiknya. Maka karena dia sudah cukup umur, dia mau menikah. Waktu itu dia pertimbangkan antara menikah sama janda atau gadis, gitu ya. Maka dia nikah sama janda akhirnya. Lalu Nabi SAW tanya pada saat masuk masjid, hai Jabir, apa kau sudah nikah? Dia bilang sudah ya Rasulullah. Janda atau gadis? Dia bilang janda. Nah, keluarlah Nabi bilang ini, kenapa bukan perawan, gadis, supaya kau bisa bercanda dengannya dan juga dia membuatmu tertawa. Lalu riwayat ini tidak sampai sini saja, masih bersambung ya. Maka apa kata Jabir, ya Rasulullah, ayahku meninggal sebagaimana anda tahu di Uhud dan dia meninggalkan adik-adikku masih kecil. Kalau aku nikah sama gadis, maka dia akan sebaya dengan adik-adikku. Dia nggak bisa ngurus, nggak ada pengalamannya. Maka aku nikah sama janda untuk itu. Lalu Nabi SAW membenarkan sikap Jabir. Nah, makanya kita perlu jelaskan histori itu supaya faham ini. Ya. Jadi yang janda nggak usah tersinggung, tidak ada kekurangan di sini ya. Dan Nabi SAW dari 9 istri beliau cuma 1 yang perawan, cuma Aisyah. Sisanya semuanya janda, gitu ya.
Jadi nggak ada aib dalam masalah status seperti ini. Ya itu perlu digarisbawahi karena kadang-kadang orang kalau baca ini orang bisa faham poin gak hanya gadis yang bisa bercanda. Kan di sini dikatakan Nabi kan, nikahlah dengan gadis karena dia bisa mencandaimu dan kamu juga mencandainya dan engkau bisa membuatnya tertawa dan engkau juga tertawa. Di sini ada penjelasan ulama. Kenapa gadis Nabi bilang bisa bercanda sama suami? Apakah berarti janda nggak bisa? Nah ini ada penjelasan para ulama. Yang dimaksud dengan gadis di sini adalah gadis yang murni, yang belum pernah pacaran ini. Ya, karena di masa dulu orang tidak kenal hubungan begitu. Kayak kita sekarang terlalu bebas, bahkan pergi mall berduaan tidak malu dia, gitu kan? Zaman dulu tidak ada orang aib itu. Maka yang dimaksud dalam hadis ini kata ulama yang pertama adalah anak gadis masa dulu yang tidak kenal laki-laki. Orang seperti ini tidak punya pengalaman interaksi pertama biologisnya hanya sama suami halalnya. Makanya dia bisa lebih bercanda. Itu yang dimaksudkan. Dan ini tentunya akan bertolak belakang dengan gadis tapi bolak-balik gonta-ganti pacar. Seakan-akan sudah bersuami tapi tidak halal gitu ya. Apalagi sudah pernah biologi sana, biologi sini. Ini tidak masuk dalam bahasan ini. Ya. Kenapa? Karena bahasan selanjutnya kalau orang dalam posisi status janda, maka keadaannya cukup banyak. Ada orang janda karena suaminya meninggal. Ada orang janda karena suaminya yang jahat. Ada orang janda karena dianya yang jahat. Benar gak? Kan begitu. Nah, orang kalau suaminya meninggal, umumnya ini adalah dihitung janda yang positif. Karena dia berbakti sampai suaminya meninggal. Atau yang kedua, janda yang suaminya zalim, suaminya pemabuk, suaminya yang tidak kasih nafkah, KDRT, ini juga dianggap janda positif. Tapi kalau dia yang salah, dia yang selingkuh, dia yang jahat, tidak jalani tugas, berarti dia tidak baik. Makanya ini dirincikan, gitu ya. Dirincikan kepada ulama. Jadi kalau seseorang menikah dengan janda dan dia berpikir, apakah janda itu bisa juga menjalankan ini? Bisa bercanda, bisa juga? Bisa. Kalau di poin 1 sama 2 keadaannya. Ya, karena memang dia berkhidmat sama suaminya sampai meninggal, sehingga pasti dia akan estafetkan kebaikan itu dalam rumah tangga selanjutnya. Atau memang dia yang terzalimi, sekarang dia mau berbaiki keadaan dengan suaminya gitu ya. Nah ini beda, maka itu sangat terbuka pintu, sangat terbuka pintu. Dan saran para ulama kepada orang-orang yang punya status janda, maka dia usahakan mengontrol satu poin. Yaitu dia usahakan tidak membandingkan antara diri suaminya dengan suami lama sama suami barunya. Karena membandingkan ini akan membuat cuma 2 keadaan. Bisa suami dulunya lebih unggul sehingga dianggap remeh suami sekarang, atau suami sekarang lebih unggul dia jelekkan yang dua lama. Oleh karena itu pintunya harus ditutup. Udah, sekarang saya sudah buka lembaran baru, saya orang baru menikah. Udah, lupain semuanya. Gitu lah. Tidak ada pembanding-bandingkan karena membandingkan ini masalah. Ya. Makanya ada maaf orang satu janda janda lagi karena dia dalam rumah tangganya ini dibanding-bandingkan. Dulu suami saya enggak gitu kok. Dulu suami saya kasih lebih banyak. Kau apa ini gitu-gitu. Akhirnya jadi masalah dalam rumah tangganya. Nah, semua ini butuh kita rincikan dari hadis riwayat ini. Supaya tidak ada kesalahpahaman. Jadi posisi janda pun tetap bisa bercanda, tetap bisa menertawakan suaminya. Bahkan kalau dia baik seperti Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Khadijah itu sudah janda 2 kali. Jadi Nabi itu suami ketiga. Tapi dua-dua suaminya meninggal. Suami pertama meninggal, suami kedua meninggal. Nabi itu suami ketiga. Umurnya sudah 40 tahun, Nabi 25 tahun. Bujang belum pernah menikah, gitu kan? Tapi di sini kasusnya adalah Khadijah memang janda berkhidmat sama suami sampai meninggal. Itu berbeda kasusnya gitu ya. Sama dengan tadi kalau dia tertolimi ya. Atau laki-laki itu penipu, kelihatannya soleh tapi setelah menikah ternyata jahat, gitu kan? Lalu wanita ini meminta perceraian itu lain. Tapi kalau dia posisi yang ketiga memang dia yang jahat, dia malah yang selingkuh sana sini, dia malah yang mencuri harta suaminya, ini memang justru berbeda. Tentu tidak layak untuk jadi pasangan, sebagaimana laki-laki juga kalau buruk tidak layak jadi pasangan. Baik, selanjutnya hadis Nabi SAW, dan hadis ini perlu dijadikan sebagai pedoman dalam rumah tangga ya. Jadi kalau poin yang akan kita jelaskan sebentar lagi hilang dalam rumah tangga, berarti dari syaitan udah. Hilangnya candaan, hilangnya keceriaan, ya, hilangnya cumbuan, ini jarang sekali terjadi, itu semua dari syaitan berarti. Disebutkan dalam riwayat, perhatikan di halaman 80.
kullu syai'in laisa fihi dzikrullahi fahuwa lahwun wa la'ibun illa arba'ah. Di antaranya mula'abatur rajuli imra'atah. Lalu ditulis titik-titik di situ ya. Segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada zikrullah, tidak mengingat Allah, maka itu adalah perbuatan sia-sia dan main-main belaka. Bisa dianggap dosa. Kalau orang buang-buang waktu yang banyak, ya. Kata Nabi SAW kecuali 4 perkara. Lalu disebutkan salah satu dari 4 itu adalah cumbu rayu seorang laki-laki terhadap istrinya. Jadi kalau bercandanya suami istri, bercumbuannya mereka, pokoknya senyum-senyum aja, tertawa, senang-senang aja, itu walaupun semalam suntuk begadang tidak dosa, nggak dianggap buang-buang waktu. Berarti maknanya adalah kalau ini hilang dari satu rumah tangga, berarti sudah hilang kebahagiaan tersebut, dan itu sudah permainan syaitan semuanya. Ya, apalagi kalau ibu dan bapak merasa hampir setiap lihat pasangan selalu emosi, itu berarti masalah. Ini banyak hal yang harus diperbaiki. Kita harus segera beristi'adzah, baca a'udzu minasyaitonir rajim, karena dari syaitan jangan dipelihara ya. Siapa apa-apa langsung emosi, langsung marah, kecuali terjadi hal-hal yang memang memicu itu, kayak misalnya pelanggaran agama, sudah kita nasihatin gitu ya. Nah ini poin penting. Atau bisa saja kena pengaruh ain, pengaruh mata panas ya. Makanya jangan terlalu banyak ekspos kemesraan di media ya. Jadi kalau mesra ya mesra-mesra saja kita, tapi untuk ekspos itu jangan ya. Jangan sama sekali, karena ekspos ini berbahaya sekali. Kalau ada orang yang nonton, mereka tidak begitu, lalu mereka iri, ini bisa kena ain. Nah itu masalah. Kata Nabi SAW, hati-hati dengan ain karena dia benar ada. Dalam riwayat lain, sesungguhnya mayoritas yang membuat umatku ya masuk dalam kuburan karena ain, karena mata panasnya orang. Jadi hasad. Orang kebetulan masuk ke rumah kita, oh rumah kamu bagus ya, Masya Allah. Tapi nggak usah kita sengaja ekspos rumah kita begini dan segala macam. Karena kalau kita angkat itu mengundang sekali hasadnya orang. Sampai ada orang kamar tidurnya, maaf, ranjangnya, lemarinya, pakai baju tidurnya, semua diekspos. Ini jadi masalah ini. Untuk apa? Apa yang dia cari? Pujian orang? Kan jadi masalah. Kenapa nggak nikmatin aja sendiri? Kan gitu. Jadi harus hati-hati sekali. Sama kalau Allah berikan anak-anak yang lucu, Masya Allah, dinikmatin aja. Masalahnya kalau kita ekspos di media ini jadi masalah. Saya berapa kali dikasih anak-anak, Masya Allah lucu-lucu, lalu kalau istri saya mengatakan, tidak apa-apa ya kita buatin anu aja media. Enggak, saya bilang enggak usah. Kamu merasa bersyukur, nikmatin saja. Ajak bercanda anak tersebut, didik dengan baik, sudah cukup. Ekspos untuk apa? Nanti jadi masalah nih, kena ainnya orang kita tidak tahu siapa yang hasad, malah susah. Gitu kan? Ini kita bicara kalau lingkup agama. Atau bisa saja perubahan sikap emosional pada pasangan karena sihir. Jadi hati-hati, saya sarankan ya, kalau bapak ibu punya ART rumah tangga, kami begitu, dudukin, ngobrol baik-baik. Mbak, ibu gitu ya, maaf, kalau di sini bekerja profesional aja. Saya begitu bahasakan, kerja profesional aja. Jadi apapun yang dibawa dari kampung, apalah yang dititip sama orang pintar di sana, untuk supaya majikan suka, segala macam, itu nggak usah dipakai. Jangan pakai di sini. Ya, di sini cukup kerja yang benar, saya akan kasih gajinya. Malah kalau saya punya lebih, saya akan kasih ya bonus atau apa gitu. Yang penting kerjanya benar. Begitu aja. Ya, karena kadang-kadang mereka begitu ya. Saya pernah isi pengajian, semuanya itu, maaf ini ART, ribuan orang. Waktu itu di luar negeri. Terus saya ngajar masalah ruqyah syariah. Ruqyah berobat dengan ayat Al-Quran ya. Terus saya bilang, sebelum kita belajar ruqyah, saya minta semua peserta yang hadir, tolong apapun yang pernah dibawa dari kampungnya, mau apa saja yang dikasih oleh guru ngaji, dikasih oleh orang pintar di kampungnya supaya majikannya suka, diserahkan dulu semua. Itu panitia jarang pakai kresek penuh. Macam-macam, ada kertas, ada botol minyak wangi, ada tasbih, macam-macam. Macam-macam. Begitu, karena mereka juga jahil, nggak paham. Tapi kita jelasin kalau itu nggak boleh, nggak ada hubungannya benda-benda ini sama ini adalah sihir, nggak boleh gitu ya. Itu contohnya. Jadi nasihatin mereka. Sama kalau punya supir segala macam, sampaikan profesional aja bekerja. Di sini kita akan sampai kita nasihatin. Makanya perlu juga mengajak ART itu sholat. Berapa kali banyak ibu-ibu tidak pernah memberikan sejadah, mukena, kasih mukena sejadah kepada mereka, biarin mereka sholat. Panggil mereka, sholat yuk, sholat berjamaah. Apa yang kamu punya pertanyaan, ibu kalau bisa punya ilmunya, ibu jawab ke dia, bahas masalah akidah yang benar, bahas masalah apa. Jadi dia juga dapat ilmu, supaya dia tidak melakukan macam-macam gitu ya. Itu contoh, tidak ada pencurian, tidak ada ini, tidak ada itu, akan terjadi, akan aman insya Allah. Orang itu kalau dikasih ilmu, jauh lebih betah dengan kita.
Nasihatin mereka, itu poin di antara poin-poin yang mesti diperhatikan gitu ya. Kemudian disebutkan, jadi di sini di poin ini apapun yang berhubungan dengan candaan, cumbuan, ya, apalah ya menggembirakan suami istri itu memang hal yang tidak dianggap dalam arti kata dia ibadah. Dalam arti kata dia adalah ibadah. Tentu di sini juga jangan sampai terlalu berlebihan ya. Misalnya dalam kondisi maaf, mungkin suami pulang dalam kondisi letih, lalu ibu pikir kita kan Rasulullah suruh bercanda, lalu sibuk kitik-kitikin suaminya sampai suaminya akhirnya nggak bisa tidur, ya mungkin memancing emosi orang. Bukan begitu yang dimaksud. Tapi orang sudah bersih, sudah mandi, memang saatnya kita lihat oke, kita bercanda pada hal-hal yang batasannya ada gitu kan. Tapi di sini lebih kepada cumbu rayu, ya puji-pujian. Jadi memang semua ungkapan sayang, rindu, cinta, apalah bahasa-bahasa rayun ini semua tuangkan pada pasangan halal saja. Nggak boleh pada orang lain. Selesai. Itu poinnya. Ya. Kalau kita kurang menggunakan kata-kata ini, lalu datanglah setan-setan manusia WA ke pasangan kita, iya sayang, ternyata pasangan nggak pernah bilang sayang. Bisa tergoda dia. Tapi kita kalau sudah biasa, pasangan kita sudah terbiasa dengan kata-kata begini. Bapak Ibu boleh mengirimkan video, foto kepada pasangan halalnya. Halal. Itu tempatnya halal, bukan pada orang yang tidak dibolehkan dalam agama, gitu kan? Jadi itu untuk menutup semua pintu-pintu syaitan. Ibu-ibu kalau suaminya suka pakai baju apa, beli baju itu, atau kalau dikasih pakai. Jangan bilang saya tidak biasa di rumah saya dulu pakai begini, ya. Ya udah ini suami sekarang, ini haknya dia dan seterusnya. Ini semua hal-hal yang perlu diperhatikan. Selanjutnya adalah Rasulullah SAW mencandai Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau mandi bersamanya. Aisyah berkisah, kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in baini wa bainahu wahidin fayunadirni hatta aqul da'li qalat wa huma junuban. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku dan Rasulullah SAW pernah mandi bersama dari satu gayung untuk berdua. Maksudnya secara bergantian, karena masa dulu orang belum ada shower gitu-gitu ya. Jadi orang biasa pakai gentong air, baru pakai gayung ya. Nah ini Nabi SAW mandi sama Aisyah dan pakai gayung satu gantian. Tapi ini mandi bersih bersama suami istri. Lalu dikatakan, lalu beliau mendahuliku sehingga aku katakan tinggalkan untukku, maksudnya sambil bercanda. Maksudnya Nabi SAW sengaja pakai gayung dahului Aisyah. Lalu Aisyah bercanda juga membalas, biarkan juga buat aku kasih gitu sambil bercanda. Dan dikatakan sedang keduanya dalam keadaan junub. Ya. Dari sini berarti dilihat bagaimana Nabi SAW bercanda sama istrinya dalam mandi pun, dan mandi bersama termasuk hal yang dicontohkan oleh beliau tapi bagi suami istri. Adapun canda Rasulullah SAW kepada anak-anak kecil, nah tadi itu suami istri sudah, sekarang dengan anak-anak. Adapun canda Rasulullah SAW kepada anak-anak kecil maka sangat banyak untuk disebutkan. Beliau sering menyayangi dan mencandai Hasan dan Husain cucu beliau radhiyallahu anhuma, sebagaimana telah kita singgung di muka tadi, ya, barangkali ini pula yang menyebabkan anak-anak kecil amat gembira dengan kedatangan beliau dari bepergian. Jadi Nabi SAW itu seringkali kalau datang dari safar, perang atau dari safar, itu ditunggu oleh anak-anak kecil Madinah. Kemudian mereka semua memperebutkan untuk menempel sama Nabi. Ada yang di kaki Nabi kanan, kaki Nabi kiri, ada yang di pundak Nabi, di tangan Nabi pun. Kalau Nabi sudah penuh dengan anak kecil Madinah, ini bukan anak beliau, ya, karena kasih sayangnya terhadap anak-anak kecil, maka pada saat sudah penuh dia mengatakan para sahabat, bantulah aku untuk menggembirakan anak-anak ini. Ya. Jadi memang sudah begitu harusnya sifatnya ya. Jadi dikatakan barangkali ini pula yang menyebabkan anak-anak kecil amat gembira dengan kedatangan beliau dari bepergian. Mereka segera menghambur untuk menjemput Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, karena idza qadima min safarin tulaqqa bisibyani ahli baiti. Apabila datang dari perjalanan maka beliau dihamburi oleh anak-anak kecil dari keluarganya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW juga mendekap mereka serta diceritakan seperti diceritakan oleh Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, karena Nabi SAW idza qadima min safarin tulaqqa biha fatulaqqa bi wa bil Hasani aw bil Husain. Maaf, tulaqqa bina fatulaqqa bi wa bil Hasani aw bil Husain. Qala fa hamila ahadana baina yadayhi wal akharu halfahu hatta dakhalna al Madinah. Kata Abdullah bin Ja'far, ini Abdullah bin Ja'far, ada Ja'far sepupu Nabi. Abdullah berarti anak sepupu Nabi ya. Dia cerita, apabila Nabi SAW datang dari bepergian, beliau menghambur kepada kami, maksudnya datang berbaur gitu ya.
Dan beliau menghambur ataupun datang kepada saya, kepada Hasan dan Husain. Dan dia berkata, misalnya Abdullah berkata, Nabi SAW membawa salah seorang dari kami di antara kedua tangannya dan yang lain di belakangnya sehingga kami masuk kota Madinah. Jadi jangan sampai anak-anak kita ini kalau kita keluar rumah, mereka merasa inilah saatnya pesta. Karena momok yang menakutkan sudah hilang, ya, baik ibunya atau ayahnya. Karena begitu masuk, cemberut, marah, emosional. Ini semua dari syaitan, ya. Emosional, cemberut pada pasangan, pada anak, ini syaitan. Bukan prestasi, ya. Kita boleh tegas tapi nggak boleh keras. Beda, ya. Tegas itu ibu nggak suka ini, ayah nggak suka ini, itu boleh. Tapi keras nggak boleh. Mata melotot, selalu main tangan, sedikit-sedikit cubit dan segala macam. Ini hilang kasih sayang, ya. Akhirnya sudah sangat jauh kalau untuk mencium atau mendekap, ya, memeluk anak-anak itu sudah sangat jauh. Usahakan kalau kita keluar mereka merindukan kita, kalau kita balik mereka sangat gembira karena semuanya, ya, dengan kelemah lembutan, dengan kebaikan, dengan kesantunan gitu, ya. Itu poin penting untuk digarisbawahi. Dikatakan bandingkanlah antara hal ini dengan keadaan sebagian rumah yang gersang, tidak ada canda, tidak ada tawa, tidak ada kelembutan, juga tidak ada kasih sayang. Barang siapa yang mengira bahwa mencium anak-anak akan mengurangi wibawa seorang ayah ataupun ibu, maka hendaklah yang membaca hadis berikut ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan bin Ali wa indahu al-Aqra bin Habis at-Tamimi jalisa. Faqala al-Aqra inna li 'asharatun, ya. Inna li 'asharatan min al-waladi ma qabbaltu minhum ahad. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم. Rasulullah SAW mencium Hasan bin Ali, sedang di sisinya ada seorang yang bernama Al-Aqra bin Habis At-Tamimi sedang duduk. Maka Al-Aqra heran seraya berkata begini, saya memiliki 10 anak, saya tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Maka Nabi SAW, Rasulullah SAW melihat kepadanya kemudian bersabda, barang siapa yang tidak mengasihi makanya saya tidak juga dikasihi. Ya, banyak orang yang mungkin jarang sekali mencium anaknya, mendekap anaknya sehingga anak itu merasa asing. Ini yang kadang-kadang membuat anak-anak kalau sudah mulai balik, sudah mulai dewasa, sudah mulai banyak kenalan di luar, karena teman-temannya lebih peduli sama dia, ya, lebih menghormati, maka dia lebih pilih teman-teman daripada orang tuanya. Ini sebabnya. Tapi kalau kita dari awal, anak-anak ini adalah anak-anak yang Allah amanahkan di pundak kita, kita jaga baik hubungan dengan mereka, maka otomatis kita pasti akan lebih bahagia bersama mereka. Sampai nanti kita tua pun mereka akan selalu dekat dengan orang tuanya. Kesimpulannya sebenarnya adalah bagaimana bermuamalah yang baik, bercanda yang positif, ya, memuliakan pasangan, memuliakan anak-anak, bagian daripada agama Islam. Allahu a'lam. Nanti kedepannya insya Allah kita akan pelajari nasihat ke-24, menyingkirkan akhlak buluk dari rumah.